Halo, saya Naomi Purba. Saya dari kelas 10 MIA 1. Asal sekolah saya dari SMA RK Santa Maria Pakat. Di sini saya akan menjelaskan divisi spermatopita atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji atau spermatopita merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas, yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Ciri-ciri tumbuhan berbiji. Bentuk tubuh umumnya berupa lemak, perdu, pohon, dan liana. Daun bervariasi baik bentuk dan komposisinya, berakar tunggang atau berakar serabut. Alat perkembangbiakan ada yang berupa bunga, ada juga berupa strobilus. Perbedaan gimnospermae dan angiospermae. Dilihat dari alat reproduksi, gimnospermae alat reproduksinya adalah strobilus dan angiospermae bunga. Pembuahan. Gimnospermae adalah pembuahan tunggal dan angiospermae ganda. Bentuk daun, gimnospermae bentuk daunnya adalah kaku dan sempit. Angiospermae bervariasi. Dilihat dari ovarium, gimnospermae tidak ada dan angiospermae punya. Dilihat dari biji ditutupi, gimnospermae tidak memiliki biji ditutupi dan angiospermae ditutupi oleh daun buah. Dilihat dari batang, gimnospermae berbatang kambium dan angiospermae monokotil tidak berkambium. Dikotil berkambium. Dilihat dari akar, gimnospermae berakar tunggang dan angiospermae monokotil serabut dikotil tunggang. Ciri-ciri gimnospermae. Memiliki bakal biji yang tidak tertutup oleh daun buah, berupa perdu atau pohon. Batang dapat tumbuh membesar dan bercabang-cabang. Belum memiliki bunga sejati, hanya berupa strobilus jantan dan betina. Gimnospermae dibagi menjadi 4 kelas, yaitu divisi Coniferopita, tumbuhan runjung atau conifer. Pinopita atau Coniferae adalah sekelompok buah berbiji terbuka atau gimnospermae yang memiliki runjung atau kone sebagai organ pembawa biji. Divisi Coniferopita. Chidaponita adalah divisi dari anggota gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan biji yang primitif, hidup di daerah tropis dan subtropis. Divisi Ginkgopita. Ginkgopita merupakan genus tunggal dari salah satu divisio anggota tumbuhan berbiji terbuka yang pernah tersebar luas di dunia. Divisi Gnetopita. Gnetopita adalah divisi dari anggota gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Di Indonesia contohnya adalah tumbuhan melinjo, Gnetum atau Gnetum demon yang merupakan anggota dari kelompok ini. Ciri umum angiospermae, sistem akar serabut dan akar tunggang. Batang bermacam-macam, bercabang atau tidak. Batang berkambium atau tidak, kebanyakan berdaun lebar, tunggang atau majemuk dengan komposisi yang beraneka ragam. Sistem Sojo. Lagi lilit ke kulungan. Langsung beli barang. Horot dong mah, pikir jo. Pulang jo. Nanti ya. Langsung beli deh. Dari ada mau susah dari ya. Namu di parkir ya. Sonari salah sih. Udah nama ide marah. Ini ada meja nih mikir lah. Kalau ni macam. Oh Jogja. Sojo anu 10 mini ya pian. Sajam. Serius dah orang lawa. Satu. Pamit mau pulang. Halo, saya Naomi Purba, saya dari kelas 10 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan divisi spermatopita atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji atau spermatopita merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas, yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Ciri-ciri tumbuhan berbiji. Bentuk tubuh umumnya berupa lemak, perdu, pohon, dan liana. Daun bervariasi baik bentuk dan komposisinya, berakar tunggang atau berakar serabut. Alat perkembangbiakan ada yang berupa bunga, ada juga berupa strobilus. Perbedaan gimnospermae dan angiospermae. Dilihat dari alat reproduksi, gimnospermae alat reproduksinya adalah strobilus dan angiospermae bunga. Dilihat dari pembuahan, gimnospermae pembuahannya adalah tunggal dan angiospermae ganda.
Dilihat dari bentuk daun, Gymnospermae bentuk daunnya kaku dan sempit. Angiospermae bervariasi. Dilihat dari ovarium, Gymnospermae tidak memiliki ovarium dan Angiospermae punya. Dilihat dari biji ditutupi, Gymnospermae tidak memiliki biji ditutupi dan Angiospermae ditutupi oleh daun buah. Dilihat dari batang, Gymnospermae berbatang kambium dan Angiospermae monokotil tidak berkambium, dikotil berkambium. Dilihat dari akar, Gymnospermae berakar tunggang dan Angiospermae monokotil serabut dan dikotil tunggang. Ciri-ciri Gymnospermae memiliki bakal biji yang tidak tertutup oleh daun buah, berupa perdu atau pohon. Batang dapat tumbuh, membesar dan bercabang-cabang. Belum memiliki bunga sejati, hanya berupa strobilus jantan dan betina. Gymnospermae dibagi menjadi 4 kelas, yaitu divisi Coniferophyta, tumbuhan runjung atau konifer, Pinophyta atau konifera. Adalah sekelompok tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae yang memiliki runjung atau kone sebagai organ pembawa biji. Divisi Coniferophyta. Cynadophyta adalah divisi dari anggota Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan biji yang primitif, hidup di daerah tropis dan subtropis. Divisi Ginkgophyta. Ginkgophyta merupakan genus tunggal dari salah satu divisi anggota tumbuhan berbiji terbuka yang pernah tersebar luas di dunia. Divisi Gnetophyta. Gnetophyta adalah divisi dari anggota Gymnospermae atau tumbuhan terbuka. Di Indonesia contohnya adalah tumbuhan melinjo yang merupakan anggota dari kelompok ini. Ciri umum Angiospermae, sistem akar serabut dan akar tunggang. Batang bermacam-macam, bercabang atau tidak, batang berkambium atau tidak, kebanyakan berdaun lebar, tunggal dan majemuk, dengan komposisi yang beraneka ragam. Beraneka ragam sistem petualangan. Bunga ada tersusun dari sporofil dan bagian-bagiannya. Bakal biji tertutup oleh daun buah. Berdasarkan jumlah keping bijinya, Angiospermae dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Dicotyledonae atau Magnoliopsida. Tumbuhan berbiji belah atau tumbuhan berkeping biji 2 atau dikotil adalah segolongan tumbuhan berbunga yang memiliki ciri khas yang sama, memiliki sepasang daun, lembaga atau kotiledon. Kelas Monocotyledonae atau Liliopsida. Tumbuhan bijinya berkeping tunggal atau monokotil adalah salah satu dari 2 kelompok besar tumbuhan berbunga yang secara klasik diajarkan. Kelompok yang lain adalah tumbuhan biji berkeping 2 atau dikotil. Peran tumbuhan berbiji. Berikut ini terdapat beberapa peranan tumbuhan berbiji antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai makanan pokok. Contoh gandum, padi, jagung, dan sagu. 2. Sayuran sebagai sumber serat dan protein. Contoh kacang, tomat, kol, wortel, kentang. 3. Sebagai bahan sandang. Contoh kapas dan rami. 4. Sebagai bahan bangunan dan perabotan. Contoh jati, meranti, dan sana keling. 5. Sebagai bahan obat-obatan. Contoh kumis kucing, mengkudu, daun dewa, dan adas. Sebagai peneduh, penyimpan air, penyerap karbon dioksida, dan sumber oksigen. Contoh angsana, jati, mahoni, dan pinus. Untuk dekorasi, upacara adat, keagamaan serat, kosmetik, contoh berbagai bunga. Contoh tumbuhan berbiji. Berikut ini terdapat beberapa contoh tumbuhan berbiji antara lain sebagai berikut. 1. Contoh tumbuhan berbiji terbuka. Contoh Pinus 1. Pinus densiflora atau pinus merah Jepang. 2. Casuarina equisetifolia atau cemara laut. Gnetum gnemon melinjo. Ginkgo biloba. Picea abies pohon sprekuce. 2. Contoh tumbuhan berbiji tertutup. Contoh Zea maize atau jagung, Oryza sativa atau padi, Mangifera indica atau mangga. 4.